Wahai anakku, nasihat itu mudah, namun menerima nasihat itu sangatlah sulit. Karena menerima nasihat bagi orang yang mengikuti hawa nafsu sangatlah pahit. Karena hati mereka sudah diliputi dengan rasa senang dan rasa cinta terhadap kemaksiatan dan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih bagi orang yang mencari ilmu tanpa amal, yang hanya sibuk dengan keutamaan diri dan kebaikan dunia, di mana dia menyangka bahwa hanya dengan ilmu dia akan mendapatkan keselamatan dan kesuksesan, dan dia sudah tidak butuh untuk mengamalkannya. Dan ini merupakan keyakinan yang salah. Orang yang tertipu itu tidak tahu bahwa ketika dia telah mendapatkan ilmu dengan tanpa mengamalkan ilmunya, bahwa pertanggungjawabannya di hadapan Allah lebih besar. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya paling pedihnya manusia siksaannya di hari kiamat adalah orang yang alim, yang ilmunya tidak diamalkan. Diceritakan bahwa sesungguhnya Imam Al-Junaid qaddasallahu sirrah, ketika beliau telah meninggal dunia, ada seorang yang bermimpi berjumpa beliau. Kemudian Imam Al-Junaid ditanya, kebaikan apa yang telah engkau dapatkan wahai Abul Qasim? Beliau menjawab, semua ibarat-ibarat, semua ungkapan-ungkapan telah rusak, dan semua isyarat-isyarat telah sirna dan hancur, dan tidak ada yang memberikan manfaat kepadaku kecuali rakaat-rakaat kecil di mana aku melakukannya di pertengahan malam. Wahai anakku, janganlah amal-amalmu menjadi bangkrut, dan janganlah tingkah-tingkahmu menjadi sepi dan hilang begitu saja. Yakinlah bahwa sesungguhnya hanya dengan ilmu tidak akan pernah memberikan pertolongan. Wahai anakku, dalam hal ini ada suatu contoh. Jika ada seseorang dengan membawa 10 pedang Hindia dan membawa senjata-senjata yang lain, kemudian dia berjalan, di tengah perjalanan seekor singa menyerangnya. Lantas bagaimana pendapatmu? Apakah pedang-pedang itu dapat menyelamatkan dirinya dari serangan singa itu tanpa ia menggunakannya dan tanpa ia memukulkannya? Tentu saja tidak. Orang itu tidak mungkin bisa menolak serangan singa tanpa dia harus memukulkan pedang itu dan menggunakannya. Begitu juga dengan seseorang yang membaca 100.000 masalah ilmu dan mempelajarinya namun tidak mengamalkannya, maka dia tidak bisa mengambil faidah kecuali dengan mengamalkan ilmu itu. Wahai anakku, ada contoh lain. Apabila ada seseorang terkena penyakit panas atau penyakit kuning, dia punya obatnya, maka dia tidak akan pernah bisa sembuh kecuali dengan menggunakan obat itu. Begitu juga dengan ilmu. Apabila kamu membaca ilmu 100 tahun, kamu belajar ilmu 100 tahun, mengumpulkan 1000 kitab, maka semua itu tidak bisa kau buat sebagai persiapan mendapatkan rahmat Allah kecuali dengan mengamalkan ilmu itu sendiri. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Maka barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaknya ia beramal dengan amal saleh. Dalam ayat lain Allah berfirman,
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat dan beriman mengamalkan kebaikan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka sedikit pun tidak dizalimi. Oleh karena itu, wahai anakku, janganlah engkau hanya mencari ilmu, tetapi amalkanlah ilmu itu, ilmu yang telah engkau dapatkan, karena amal adalah buah dari ilmu itu sendiri. Barang siapa yang berilmu tanpa amal, laksana pohon yang tidak berbuah.